Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz sampai kepada pembahasan kitabul jihad, bab tentang jihad. Ta'rifuhu, pengertian makna jihad. Dinukilkan, beliau mengatakan, Syekh Abdul Azim Badawi menukil dari kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala. Al-jihadu ma'khudun minal juhdi wa huwa taqatu wal masyaqqah. Jihad diambil dari kata-kata juhdu. Apa artinya Ibu? Apa? Iya, yakni mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan menahan sesuatu yang berat. Yuqalu jahada yujahidu jihadan. Maka dalam bahasa Arab jahada yujahidu jihadan atau mujahadatan, ini maknanya idastafragha us'ahu wa badala taqatahu, ketika seseorang memiliki kekuatan mencurahkan segala kemampuan. Wa tahammal masyaqqah, sanggup memikul beban. Fi muqatalatil aduwi, di dalam memerangi musuh-musuhnya Allah, wa mudafa'ati, dan melawan mereka. Wala yusammal jihadu jihadan hakikiyan, dan perlu diketahui tidak disebut jihad itu sebagai jihad yang sejati, hakiki, illa kecuali idza qasada bihi wajhallah, bila jihad tersebut dimaksudkan di dalamnya niat untuk berjumpa dengan wajahnya Allah. Karena jihad ini ibadah. Wa urida bihi i'la'a kalimatihi, dan tidak disebut jihad hakiki kalau tidak diinginkan di dalamnya menegakkan kalimat tauhid, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Wa raf'u rayatil haqqi, mengibarkan bendera kebenaran. Wa mutaradatul batil, memberantas atau memadamkan api kebatilan. Wa badlun nafsi fi mardatillah, dan mengorbankan jiwa untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencurahkan semua kemampuan diri untuk mencari keridhaan Allah.
Saya ulangi, jadi kata beliau, jihad itu nggak disebut jihad yang benar kecuali jihad itu dalam rangka mencari wajahnya Allah, lalu meninggikan kalimat Allah, mengibarkan bendera kebenaran, memadamkan api kebatilan, mencurahkan segala kemampuan mencari keridhaan Allah. Fa'ida urida bihi syai'un duna dzalik min khuludid dunya masalan. Kalau seandainya seseorang dalam jihadnya itu menginginkan sesuatu walaupun sedikit saja selain yang kita sebutkan, misalnya hal-hal yang ada kaitannya dengan dunia, fa innahu la yusamma jihad, dan itu tidak disebut dengan jihad al-haqiqah, yaitu jihad dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya orang berkata, coblos saya nomor sekian, katanya jihad, ternyata mau cari apa? Dunia, maka itu nggak disebut jihad. Atau misalnya turun ke jalan-jalan, bawa poster-poster dan apa? Slogan-slogan, lalu gendong anak, ya Bu ya, jalan ke gedung DPR, lalu menyebut jihad, ternyata ujung-ujungnya dunia misalnya, nggak boleh, itu nggak bisa disebut dengan jihad. Faman qatala liyakhdha bimansibin aw yadfara bimagnamin aw yudhira syaja'atan aw yanala syuhratan fa innahu la nasiba lahu fil ajri wa la hadda lahu fil thawabi. Barang siapa yang dirinya berperang hanya untuk mencari kepentingan pribadi atau memperoleh harta rampasan perang, atau supaya dilihat orang dia seorang suja'ah atau syaja'ah, pahlawan, pemberani, atau supaya yanala suhratan, dapat pamor, keterkenalan, fa innahu la nasiba lahu fil ajri, maka sesungguhnya dia tidak memperoleh sedikit pun ganjaran pahala, wal haddu lahu fis sawab, tidak mendapatkan thawab dari Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah. Sia-sia jihadnya itu. Inilah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, faqala ar-rajulu yuqatilu fil maghnami far-rajulu yuqatilu lidh-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makanhu faman fi sabilillah. Ada seorang lelaki, dia perang supaya dapat harta rampasan perang. Yang kedua, lelaki yang dia perang supaya diingat-ingat jasa-jasanya. Yang ketiga, dia perang supaya dia diketahui kedudukannya, bahwa dia pemberani. Mana di antara mereka itu yang diangkat di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawabannya berbeda dengan yang dia tanyakan. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperangnya dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi dan terus meninggi, fahuwa fi sabilillah, dialah orang yang berperang benar-benar di jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu, menuntut ilmu itu jihad atau tidak? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia telah berada di jalannya Allah Ta'ala sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Itu dengan catatan ya tadi ini, cari wajahnya Allah, ingin meninggikan kalimat Allah, mengibarkan bendera kebenaran, memberantas kebatilan, mencurahkan segala kemampuan dalam rangka mencari keridhaannya Allah. Itu baru namanya menuntut ilmu di jalan Allah Taala. Maka hilangkan unsur-unsur yang bisa mengotori niat dalam berjuang di jalan Allah. At-targhibu fil jihad, anjuran, memompa semangat untuk berjuang di jalan Allah. Islam itu mengajarkan kepada kaum muslimin mengetahui keutamaan sebuah ibadah, termasuk jihad.
Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa rasulih, barang siapa yang dia telah beriman terhadap Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa aqama sholata, dan ia menegakkan salat, wa shoma ramadhana, ia pun berpuasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah, maka adalah menjadi perkara yang hak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, ia pun berjuang di jalan Allah. Au jalasa fi ardil lati wulida fihi, atau dia duduk, sama saja apakah dia berjuang di jalan Allah atau dia duduk di buminya itu allati wulida fihi, yang dia dilahirkan di dalamnya. Maksudnya mempelajari ilmu agama supaya bisa menyampaikan kepada orang yang pulang dari berjihad. Itu dianggap berjihad. Qul afalan nubasyirun nas, boleh enggak kami beritakan ini sebagai kabar gembira kepada manusia? Qala, kata Nabi, inna fil jannati mi'ata darajatin, sungguh di surga itu ada 100 tingkatan darajat. A'adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah, itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang berjihad di jalannya Allah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardi, jarak antara dua derajat yang ada seperti jarak antara langit dan, ternyata yang 100 itu semuanya untuk mujahidin. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa, kalau kamu mau meminta kepada Allah surga, minta surga yang tertinggi yaitu Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, dia surga yang berada, maknanya paling tinggi. Awsat di sini sebenarnya yang tertinggi dari surga. Wa al jannah, surga paling tinggi yang paling baik. Kenapa? Fauqahu arsyur rahman, sebab di atas Firdaus ini langsung arsy-nya Zat yang Maha Pemurah. Masya Allah. Semoga Allah memberi kita surga Firdaus. Semoga Allah memasukkan kita dalam surga Firdaus. Demikian pula semoga Allah memasukkan keluarga dan anak keturunan kita ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, darinya itu mengalirlah sungai-sungai yang berada di dalam surga. Ada berapa sungai Ibu di surga? Sebutkan. Yang pertama, air sungai dari susu. Yang kedua, madu. Yang ketiga, khamar ya, khamar. Yang keempat, apa lagi yang keempat? Ma'un ghairu asin, air yang menyegarkan. 4 berarti, bukan berapa? Bukan 3, 4. Muaranya ternyata dari apa? Sumbernya dari mana? Dari surga Firdaus. Dan sungainya tidak pernah meluap, juga tidak pernah berkurang. Masya Allah. Seandainya seseorang itu mau mengalirkan airnya itu ke tempat-tempat dia meladangkan tanamannya di surga, atau dia ingin meminumnya menggunakan gelas-gelas yang ada di surga, tiba-tiba air itu mengalir menuju ke arahnya. Masya Allah. La quwata illa billah. Ini betul-betul surga Firdaus itu luar biasa. Ada tak faedah yang bisa kita ambil dari keterangan hadis ini, Ibu? Pertama, faedah yang kita bisa ambil, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sempurna imannya kalau dia menunaikan amalan badan, amalan anggota badan, sholat, puasa, dan juga berjihad. Kedua, orang yang seperti ini, dia punya hak dimasukkan dalam surganya Allah selama tidak menyekutukan Allah. Berarti makna amanah billah itu artinya tidak berbuat apa? Syirik. Ketiga, mempelajari ilmu agama juga bagian daripada jihad fisabilillah. Mana lebih afdal itu? Jihad menggunakan senjata dengan jihad mempelajari agama dan menyampaikan ilmu agama. Mana lebih afdal itu? Ibnu Mubarak pernah menulis sebuah surat, lalu kemudian dia menyampaikan kepada seorang imam,
Dia menyebutkan dan mengkritik imam yang ada di Haramain, yakni dengan syairnya yang terkenal, ya ahlal Haramain, wahai penduduk negeri haram, kalau seandainya kalian menghiasi pipi dengan air mata, kami menghiasi jasad dengan darah kami. Wahai penduduk Haramain, seandainya engkau perhatikan apa yang ada di malam harimu, ternyata engkau hanya bermain-main dengan ibadahmu. Maksudnya, Ibnu Mubarak mengatakan, kami ini berlari dengan kuda kami dengan cucuran darah, sementara kalian hanya dengan tetesan air mata. Tapi dibalas oleh Imam Malik, kita punya kebaikan yang berbeda-beda. Bagimu kebaikan dan bagi kami kebaikan. Bukankah jihad yang pertama kali ditetapkan oleh Allah yaitu dengan lisan? Berarti dengan ilmu, bukan dengan pedang. Nah, di sini para ulama mengatakan kalau begitu sesuai kondisinya. Tapi mayoritas para ulama berkata berjihad dengan ilmu lebih afdal daripada berjihad dengan pedang. Di pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat demikian. Sehingga tidak boleh orang yang berjuang di medan jihad dengan senjata mengecilkan orang yang berjuang dengan pena. Karena bisa jadi tulisan daripada seorang ulama itu jauh lebih barokah daripada tebasan pedang seorang mujahid. Begitu pula sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab, kalau mampu jadilah apa Ibu? Kedua-duanya. Seperti Ibnu Mubarak, dia berilmu dan dia juga seorang mujahid fi sabilillah. Faedah yang berikutnya. Hadis ini menerangkan bahwa surga itu tingkatannya banyak. Paling banyak tingkatan bagi orang yang berperang di jalan Allah. Jarak satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya berapa? Sejauh langit dan bumi. Masya Allah la quwwata illa billah. Yang berikutnya di sini memberi faedah, surga yang paling tinggi disebut dengan Firdaus. Dan nama-nama surga itu banyak. Ada surga apa Ibu? Ada surga apa Ibu? Aden. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Maka Nabi menganjurkan kita meminta kepada Allah surga Firdaus. Ini faedah. Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling baik. Seorang ibu berdoa, ya Allah, beri aku anak yang bisa menjadi ahli hadis. Itu yang baik. Ya Allah, jadikan anak-anakku ulama yang memperjuangkan Islam. Itu yang baik. Jangan setengah-setengah. Ya Allah, berikan kepada anakku hafalan walaupun cuma 10 juz. Dia tanggung Bu. Minta sama Allah supaya anak itu jadi apa? Hafizul Quran. Benar-benar penghafal Quran. Dan ini membantah orang-orang sufi yang mengatakan orang itu kalau beribadah masih minta sama Allah berarti tidak ikhlas. Salah. Nabi yang menganjurkan kalau mau minta apa? Surga Firdaus. Berarti tidak pamrih kalau kita minta sama Allah, karena memang Allah senang dimintai. Allah itu zat yang sangat suka kalau hambanya meminta. Semakin sering hamba meminta kepada Allah, makin senang Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, mengapa harus berulang-ulang meminta kepada Allah Ta'ala? Maka Nabi mengatakan, Allah suka dengan rintihanmu, Allah suka dengan permintaanmu, menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya dan kau butuh kepadanya. Kama qala alaihi salatu wassalam. Makanya meminta itu diulang-ulang itu. Berulang-ulang, tiap hari, tiap saat, tiap doa diulang-ulang. Contohnya doa apa Ibu? Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diulang-ulang terus. Karena kita tidak tahu kapan waktu yang istijabah, kemudian malaikat mengaminkan, lalu Allah memberikan kepada kita. Jangan hanya satu kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini dalil menunjukkan tentang bahwa Allah Ta'ala itu ada di mana? Di atas langit, di Arsy. Dan ini menunjukkan Arsy Allah itu makhluk yang paling besar dari kalangan makhluknya Allah.
Makhluk yang paling besar itu adalah arsy Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, perbandingan arsy Allah dengan kursinya Allah itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Cincin itu kursinya, padang pasir itu apa? Gambaran kecilnya begitu. Maka arsy ini sangat besar. Ternyata arsy ini merupakan naungan bagi surga Firdaus. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan ini. Yang setelah daripada itu yang lebih utama lagi adalah melihat wajahnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang pertama kali melihat wajah Allah Ta'ala itu ahli surga itu, mendapatkan kenikmatan dinaungi oleh arsy Allah Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan ikhwati rahimani warahimakumullah, agama itu tidak diukur pakai akal. Kalau diukur pakai akal, tadi makan berpikir arsy Allah itu di atas langit. Gede mana langit dengan arsy, Ibu? Besar mana arsy dengan langit? Arsy Allah. Nah, di atas arsy ada siapa? Allah Ta'ala. Kalau pakai akal orang berpikir, kalau begitu Allah sebesar arsy. Padahal Allahu Akbar. Allah itu maha, nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Agama bukan dengan akal. Agama itu dengan apa? Sami'na wa ata'na. Mengetahui ilmunya dia mendengar, dia patuhi. Akalnya dia kalahkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terdapat dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah nomor 921 dan Sahih Jami'us Shaghir nomor 2126. Qala, di hadis yang lainnya ia pun berkata, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mujahidi fi sabilillah. Permisalan orang yang berperang di jalannya Allah itu kama salisaimil qaimil qaniti bi ayatillah. Masyaallah. Dia seperti permisalan orang yang berpuasa di siang hari, malamnya dia apa? Salat malam. Qanit bi ayatillah. Dia merasa menikmati dengan khusyuk terhadap ayat-ayatnya Allah. La yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Tidak apa, Ibu? La yaftur. Tidak berputus asa min siyamin wala salatin, dari puasa dan dari pula salatnya, hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sampai dia seorang mujahid itu pulang dari apa? Artinya begini, terus menerus tidak pernah berputus puasanya sepanjang tahun, sholatnya sepanjang malam. Disamakan dengan itu, selama dia di medan jihad, dia sama dengan orang yang siangnya puasa, malamnya sholat, sampai dia pulang kembali ke mana? Ke rumahnya. Masya Allah. Termasuk jihad, datang ke sana cuma menghibur anak-anak kaum muslimin yang diperangi oleh orang kafir. Itu jihad. Termasuk jihad, datang ke sana membawakan dana ini untuk membagi pada mereka, termasuk jihad. Bahkan memasakkan sayur untuk mereka termasuk. Seandainya dia meninggal gara-gara ketika itu dia masak sayur gitu misalnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan masak sayur itu, dia akan insya Allah diberi pahala syahid. Insya Allah. Kita tidak mengatakan dia syahid, tapi insya Allah dia syahid. Ini keutamaannya orang yang berjuang di jalan Allah Taala. Bandingkan dengan dunia itu. Manusia mencari harta, mencari uang, mencari ya dunia lah. Sampai berkeringat, kadang-kadang harus mengeluarkan darah, lelah pula, mimpinya mimpi dunia. Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak, ibu-ibu? Kalau dia niatkan dapatnya harta itu untuk berjuang, dapat. Untuk menafkahi istri, untuk berbuat baik kepada orang tua, sisanya untuk berjuang di jalan. Tapi kalau tidak, mereka nggak dapat apa-apa. Dunia itu Masya Allah, dunia itu kata Imam Ahmad cuma sekitar lisan, kemudian perut, kemudian kotoran. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian, ibu-ibu? Iya. Nah, makanya udah sekalian, ya begitu aja kisaran dunia itu, nggak lebih. Coba kalau akhirat, jihad di jalan Allah, orang yang wafat ketika di medan jihad itu darahnya mengalir, dia disuruh dimakamkan oleh Nabi dalam kondisi tetap dalam keadaan darahnya tetap mengalir. Nanti dia bangun di hari kiamat, darahnya itu mengucur deras, tapi baunya minyak seperti minyak wangi. Ibu-ibu kalau pakai minyak wangi yang banyak suka nggak? Dia dapat suami toh. Nah, jangan sampai kebalik loh ya.
Nanti ke majelis taklim pakai minyak wangi, depan suami nggak pakai minyak wangi. Wah, ini berarti ustadznya salah ngajarkan ini ya. Pakai minyak wangi itu fitrahnya orang senang begitu. Ini mujahid yang meninggal dunia, darahnya itu keluar, warnanya merah, indah merahnya, bukan indah yang menakutkan, dan baunya bau minyak kasturi. Masya Allah. Sesudah itu dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keutamaan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. 70 dalam artian 700 orang dari anggota keluarganya. Masya Allah ibu. Kalau kita punya keturunan, kita ingin semua kumpul lagi di mana? Di surga. Ini kan kenikmatan yang hakiki. Berkeluarga yang sejati itu kan begitu, berkumpul di surganya Allah, bertemu dengan istrinya, anak mereka, ibunya, keturunan, semuanya. Dan pasti kita mengetahui setiap orang punya dosa. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah, kalau dia meninggal dunia dan ditakdirkan dia sebagai seorang yang mati syahid, kelak di yaumil qiyamah dia akan menolong ibunya, menolong istrinya, menolong anak-anaknya supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Ta'ala kalau anak-anak atau keluarganya itu bertauhid. Sehingga dulu para ulama banyak mengisahkan sejarah wanita-wanita yang bangga ketika anak mereka mati di medan syahid. Nggak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada contohnya siapa ibu? Khonsa. Khonsa ini wanita yang Masya Allah punya 4 orang anak laki-laki, semuanya disuruh perang. Ketika datang yang pertama utusan si fulan wafat, apa kata dia? Alhamdulillah, Allah telah mewafatkan anakku di jalannya. Datang lagi yang kedua, 2 anakku wafat lagi, Alhamdulillah, Allah telah menjadikan jika ia menghendaki menanti aku di depan surga. Datang lagi yang ketiga, anakmu yang keempat juga wafat. Segala puji bagi Allah yang memberiku 4 orang anak lalu dia mengambil di jalan yang diridhoinya. Ada yang seperti kita seperti ini ibu, nggak ada satu air mata pun yang menetes dari dirinya. Ketika itu dia senang anaknya wafat di jalan Allah. Kita kadang nggak begitu. Anak mau belajar agama saja sudah diingatkan, kok agama terus kan gitu ya. Kok pesantren terus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka ibu dan sekalian rahimakumullah, berjuang di jalan Allah itu tidak ada kerugian secuil pun, tidak ada. Beliau mengatakan wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intadaballahu liman kharaja fi sabilillah la yukhrijuhu illa imanun bih wa tasdiqun bi rusuli an urji'u bima nala min ajrin wa ghanimatin aw udkhilahul jannah. Allah itu memuji-muji, senang dengan orang yang keluar berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena tidaklah dia keluar, la yukhriju illa, tidaklah Allah menjadikannya keluar di jalan Allah itu melainkan karena sebab dia beriman kepada Allah, percaya dengan Rasulnya Allah. Kata Allah, an urji'ahu bima nala min ajrin, aku akan pulangkan dia dengan beberapa hal, mungkin dapat pahala, wa ghanimatin, mungkin dapat harta rampasan perang, atau kalau meninggal dunia udkhilahul jannah, dimasukkan ke dalam. Makanya orang mati di medan perang yang syahid ya bu ya, kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah pahalanya syahid, itu ruhnya langsung masuk surga. Ruhnya langsung ke surga. Sedangkan sebagian orang ruhnya di mana? Di barzah. Orang mujahid tidak, dia langsung ke surga. Ditembolok-tembolok burung yang berwarna hijau, terbang dari ujung surga ke ujung surga, pojok surga ke pojok. Jadi seluruh surga telah dia jelajahi dengan burung semau dia. Kemudian Allah berkata kepadanya, apalagi yang engkau inginkan? Kata lelaki itu, aku cuma ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa perang lagi. Nanti aku mati di medan perang, nanti aku dikembalikan lagi, aku perang lagi, dikembalikan lagi. Menunjukkan bahwa ternyata mati di medan perang itu nikmat. Mati di medan perang itu nikmat. Jadi tidak seram bu, nggak usah khawatir. Mati di medan perang itu nikmat. Walaupun ketika kita jumpai kok wajah orang yang mati di medan perang itu sepertinya disiksa dan sebagainya, tetap matinya dalam keadaan nikmat. Contohnya siapa ibu sekalian? Hamzah. Siapa Hamzah? Nah, Hamzah, beliau wafat dalam keadaan dicincang-cincang orang musyrikin. Tidak dikenali, yang mengenalinya Sofia, saudaranya Hamzah, tapi dia di surga. Contoh yang lainnya siapa? Ja'far, saudaranya Ali bin Abi Thalib, meninggal dalam keadaan dia memegang bendera di tangan kanannya, putus tangannya.
dipegang dengan tangan kirinya, putus tangan kirinya, dipeluk bendera itu sampai akhirnya dia terbunuh karena tertusuk pada bagian, karena nggak bisa lagi melawan, tangannya nggak ada. Lalu kata Nabi, aku melihat Ja'far naik ke surga dengan 2 sayap yang mengalirkan darah yang berbau kasturi, diganti oleh Allah. Tangannya tetap ada di yaumil qiyamah, bahkan dikasih oleh Allah bersayap. Laki-laki bersayap itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Naik dia ke surga dengan bau kasturi. Masya Allah, ini kenikmatan yang tinggi sekali. Maka ibu sekalian, kalau suaminya berjuang di jalan Allah, jangan takut. Kalau ditakut-takutin nanti kamu jadi janda loh. Nggak apa-apa, jandanya mujahid itu nikmat. Jandanya seorang mujahid itu mulia. Alaysa kadzalik? Nah, paham ibu? Berarti sudah siap ya, Bu ya? Siap nopo dereng? Dereng, nah, harus. Wanita muslim itu harus mempersiapkan dirinya begitu. Yang namanya laki-laki muslim, ya dia harus berjuang di jalan Allah. Kalau nggak berjuang dengan senjata, yang berjuang dengan apa? Lisannya, dengan hartanya, dengan tulisan-tulisannya. Ibu-ibu harus jadi wanita-wanita yang memompa semangat suaminya berjuang di jalan Allah. Semangati suaminya supaya nggak loyo. Ayo dibangun, ayo berjuang di jalan Allah, ayo begitu. Ajak mereka ke jalan Allah. Kalau ditakdirkan wafat, bergembira, sebab orang yang wafat di jalan Allah itu akan memberinya syafaat. Mana dipilih, Bu? Dunia apa akhirat? Dunia akhirat, Ustaz, itu jawaban kita ya. Dunia dan akhirat. Tapi orang yang beriman, akhirat jauh lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan dunia. Baik, kita lanjutkan. Fadlu syahadah, keutamaan orang yang mati syahid. Dari Masyruq, Sa'alna Abdullah ibna Mas'udin an hadhil ayat. Kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Wala, dan janganlah tahsabanna, kalian menyangka, alladzina, orang-orang yang kutilu, mereka terbunuh fisabilillah, di medan jalannya Allah, fisabilillah, di medan perang di jalannya Allah. Amwata, mereka itu mati seperti matinya orang pada umumnya. Jangan kalian kira begitu. Bal ahya'un, bahkan sejatinya mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, terus menerus mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Qala, katanya, inna qad sa'alna an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami juga sungguh telah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau menjawab, arwahuhum fi ajwafi tayrin hudrin. Ruh orang yang mati syahid, mereka tinggal di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau di surga. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsy, dia ada qanadil. Qanadil itu jamak daripada kindil. Apa kindil itu, Ibu? Diterjemahkan di buku Anda. Apa, Ibu? Hah? Apa ya? Baik. Kindil, tahu kindil ya, Bu ya? Orang Jawa nyebutnya kendil. Nah, itu. Memang bahasa Jawa ini juga nyampur bahasa Arab ya, Bu ya? Indonesia ini memang Masya Allah kolektor ya. Qanadil, padanya ada qanadil, kendil-kendil, mu'allaqatun bil arsy, yang tergantung di arsy-nya Allah, diberikan untuk orang yang mati syahid. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at, kemana saja dia mau terbang, pergi mengelilingi surga, dia akan pergi. Summa tawi ila tilkal qanadil, nanti balik lagi ke kendil-kendil itu. Fattala ilaihim rabbu muttala'atan, suatu ketika Rabbnya menjumpai mereka dan berkata, hal tastahuna syai'an? Qalu ayya syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Ada lagi yang kalian inginkan dan butuhkan untuk meledatkan diri kalian? Apa lagi yang kami butuhkan, kata para mujahid? Kami bisa terbang kemana saja yang kami inginkan mengelilingi surga. Berarti, Bu, keliling dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada orang berkata, apa cita-citanya? Keliling dunia, Ustaz. Salah.
Harusnya keliling apa? Surga. Apa cita-citanya? Keliling surga, Bu. Anaknya ajarkan begitu ya, Bu ya. Nah, jadilah punya cita-cita keliling-keliling seluruh surga. Seperti seorang mujahid ini. Fabala bin dalika salasa marrat, 3 kali ditanya, diulang, dijawab. Terus seperti itu. Falamma ra'au annahum lan yutraku min ayyus'alu qalu ya rabbi. Ketika sudah dipandang dia ini enggak perlu lagi sesuatu, tiba-tiba ketika Allah mau meninggalkannya, orang-orang ini berkata, Rabbku, nuridu an turaddu, nuridu an tarudda arwahana. Kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami fi ajsadina, ke dalam jasad kami yang ada di dunia itu. Hatta nuqtala fi sabilillah, hatta naqtula fi sabilillah marratan, supaya kami bisa perang sekali lagi. Sekali lagi. Falamma ra'an an laisa lahum hajatun turiku. Ternyata keinginannya cuma itu. Kembalikan ya Allah supaya bisa perang lagi. Menunjukkan perang nikmat. Tapi karena sudah dipandang dia tidak membutuhkan lagi, ditinggalkan Allah Ta'ala gitu saja. Artinya sudah cukup baginya untuk hidup di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Maka ini nasihat buat ibu-ibu. Innal umma madrasatul ula li abna'i zawjiyah. Kun madrasatal mujahidina fi sabilillah li abna'i azwajikunna ya ummahat. Ya ayyatul ummahat. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anak suaminya. Jadilah Anda madrasah mujahidin. Sekolah-sekolah para pejuang-pejuang Islam bagi anak-anak Anda. Jadilah Anda wanita-wanita yang keluar dari rahim Anda, pelukan-pelukan Anda, lelaki-lelaki yang tegar berdiri di atas agamanya Allah Taala, yang yakin bahwa kemenangan, kemuliaan, izzah tidak akan dijumpai kecuali hanya di dalam Islam. Berjuang dalam Islam, itu baru bangga. Bukan jadi seorang wanita yang memadrasahkan anaknya itu untuk cinta dengan apa? Dunia. Enggak ada. Sahabiah enggak ada itu, cita-citanya enggak ada. Sahabiah itu miskin-miskin, tapi lihat anak-anak mereka. Ada yang wafat di Uhud, ada yang wafat di Badar, ada yang wafat di Tabuk, ada yang wafat setelah sepeninggalnya Nabi di negeri-negeri yang lainnya. Masya Allah. Ada yang dalam keadaan mereka tidak berperang tapi wafat dalam keadaan menyampaikan kebenaran. Ingat kisah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim di sini, Ibu, kisah siapa? Wanita siapa? Ada yang masih ingat Ibu? 2 wanita yang disebutkan oleh beliau kisahnya itu. Satu namanya siapa? Siapa? Ummu Ammarah. Satu lagi siapa? Siapa lagi satu namanya? Kalau Ummu Ammarah yang bagaimana kisahnya? Ummu Ammarah anaknya namanya siapa? Rabi'ah. Dia sabar, suaminya pergi ke medan jihad, dididik anaknya sampai besar, sabar, dan dia tidak menikah lagi ketika itu, sampai anaknya menjadi orang yang soleh, dititipi olehnya harta untuk membiayai anaknya sampai tumbuh menjadi lelaki yang soleh. Iya, seperti ini. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang para sahabat tabi dan tabi-tabi dan wanita-wanita yang mulia. Afwan, Ummu Ammarah ini yang berperang di medan perang, yang dia menggunakan 2 buah pisau atau pedang, yang dikenali dengan yang mendapati julukan apa namanya? Singa di padang pasir. Kemudian Ummu Rabi yang tadi kita sebutkan. Masya Allah, kedua yang satu seorang pejuang dan menghasilkan pejuang, yang satu seorang alim dan menghasilkan ulama. Nah, maka ibu pilih salah satunya, yang mana ini? Yang berjuang ya berarti anaknya nanti menjadi apa? Mujahidin. Yang berilmu maka anaknya menjadi apa? Jangan nggak pilih yang selain daripada ini, Bu. Nggak usah saya yang lainnya aja. Saya pejuang masak, gitu ya, supaya anaknya bisa pintar masak. Ya kalau masaknya untuk suami ya nggak apa-apa. Ini catatan penting bahwa ternyata orang yang berjuang di jalan Allah itu punya keutamaan. Anas bin Malik berkata, "Anna Ummar Rubayy bintal Bara wa hiya Ummu Harisah bin Suraqah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat." Bahwa ada seorang wanita yang bernama Ummu Rubayy, anak daripada Al-Bara. Dia adalah ibunya Harisah bin Suraqah. Mendatangi Nabi sembari berkata, "Ya Rasulullah, ala tuhaddisuni an Harisah?"
Wahai Rasulullah, maukah engkau bercerita kepadaku tentang bagaimana Harisah nasibnya kayak apa? Wa kana qutila yawma badrin asabahu samun gharbun fa in kana fil jannati sabartu. Ternyata Harisah ini ikut perang di perang Badar. Dia meninggal karena terkena panah. Maksudnya ibunya mau bertanya, kira-kira anakku di surga atau enggak? Kalau anakku itu di surga, aku akan tenang, aku akan sabar. Wa in kana ghairu dzalika istahadtu alaihi fil bukai. Kalau ternyata bukan di surga, aku akan sungguh-sungguh menangisi kematian anakku itu. Faqala, apa kata Nabi? Ya umma Harisah, hai ibunya Harisah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Sesungguhnya di surga itu ada jinan. Apa jinan itu? Diterjemahkan apa di buku Anda, ibu-ibu? Hah? Nah, inna jinanun, jamak dari apa? Jannah. Sama jannatun atau jinan, boleh, gak ada masalah. Inna jinah itu surga. Di dalamnya ada bermacam-macam taman. Fil jannah, dalam surga itu. Wa inna, dan sesungguhnya ibnaki, anakmu itu ashabal firdaus, dikasih ganjaran oleh Allah firdaus al-a'la lagi. Surga firdaus yang paling tinggi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini berarti kita boleh mengatakan Harisah bin Suraqah ahli surga, karena Nabi sudah mengatakan kepadanya dia ahli surga, mengatakan kepada ibundanya. Nah, kalau kita dapat kabar begitu, senang gak ibu? Masya Allah. Tapi kan sekarang wahyu sudah terputus, Nabi sudah wafat, maka jalan keluarnya ngikuti jejak mereka supaya bisa mendapatkan keutamaan seperti mereka. Wa anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi innallahi sittu khisalin. Orang yang ditakdirkan oleh Allah mati syahid, di sisi Allah diberikan 6 buah keutamaan. Semoga Allah memberikan kita yang demikian itu. Allahumma amin. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin, sejak darahnya mengalir ketika dia dihantam oleh musuh, dosa-dosanya diampuni, terus diampuni. Wa yaraman adaw minal jannah, tiap pagi dan petang ditampakkan kepadanya surga. Ini loh surgamu, ini surga, Masya Allah. Wa yujaru min adabil qabri, yang ketiga, diselamatkan dari fitnah atau siksa. Wa ya'manu minal faza'il akbar, diberikan rasa aman dari sebuah hari yang di sana penuh dengan kebingungan. Faz'ul akbar, itu hari kiamat, hari kebangkitan. Hari berbangkit itu ibu, manusia saking bingungnya. Ketika dibangkitkan manusia, saking bingungnya manusia itu dibangkitkan, mereka tidak peduli lagi dengan bapaknya, dengan ibunya, tidak pernah memperhatikan siapa, semua memperhatikan dirinya sendiri. Nah, orang yang mati syahid diberikan rasa aman, tenang. Wa yudau ala rasi tajul waqar, di kepalanya diberikan apa? Mahkota yang bercahaya. Al-yaqutah minha khairun minad dunya wa ma fiha. Bahkan mahkota ini dari apa? Yakut. Satu butir aja itu kalau jatuh ke dunia, nilainya lebih tinggi daripada dunia dan isinya. Masya Allah, Bu. Permata yakutnya surga itu satu butir aja, harganya nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Berarti dunia ternyata hina, kecuali yang digunakan untuk mengingat. Wa kemudian wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain. Ini yang membuat cemburu wanita dunia. Ini yang membuat cemburu wanita dunia. Orang yang mati syahid itu akan dinikahkan dengan apa, Ibu? Sintaini wa sab'ina zawjatan. Wah, enggak sedikit ternyata, Ibu ya. Banyak. Berapa, Ibu? 72. Semuanya minal huril ain lagi. Bidadari pula, Masya Allah. Maka berbahagialah ibu-ibu yang punya anak laki-laki. Insyaallah nanti akan dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli. Huril ini artinya bidadari yang matanya jeli. Saya juga nggak tahu kayak apa sih yang bermata jeli. Wallahu a'lam bishawab.
Pokoknya ibunda sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan bidadari ini kalau turun ke dunia, betisnya itu nggak bisa dikalahkan dengan kecantikan seluruh wanita dunia yang dikumpulkan. Jadi kalau ibu merasa cantik, dikumpulkan semuanya di dunia ini wanita cantik, lalu dikumpulkan dengan betisnya bidadari, nggak ada apa-apanya, kecil. Nah ibu-ibu, kecuali wanita tersebut qanitatun, taibatun, abidatun, saihat, beribadah, khusyuk, rajin berpuasa, rajin mengerjakan salat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suami-suaminya. Ini yang paling penting, ya. Nah, baru bisa mengalahkan apa? Bidadari tadi. Kalau ibu baca dalam kitab Sahih Bukhari, bidadari itu setiap hari berkata kepada wanita yang sedang marah kepada suaminya, da'hu li'annahu lana wa laysa laka syai'un. Sudah, kamu jangan ganggu orang itu. Dia itu milik kami, mereka bukan milik kamu. Paham ibu? Jadi suami itu masya Allah nikmat ya bu ya. Disakiti oleh istrinya, tenang aja. Sudah ada yang nunggu di surga, insya Allah. Kalau soalnya 2 orang. Makanya ibu jangan coba-coba nyakiti apa? Suami. Tapi kalau seandainya wanitanya itu ternyata berbuat baik, santun kata-katanya, apa kata wanita-wanita itu? Laki wa laisa lana syai'un. Memang dia pantas bagimu, kami nggak dapat apa-apa sedikit pun darinya. Begitu. Pilih yang mana ini? Yang kedua, ya berarti harus dibuktikan. Nah, tadi. Nah, kalau tidak maka orang yang mati syahid akan dikumpulkan dengan 72 bidadari yang bermata jeli, wa yusafau, dan yang terakhir wa yusafau fi sab'ina min aqaribi, diberi oleh Allah hak memberi syafaat bagi orang yang diizinkan oleh Allah dari anggota keluarganya, 70 orang. Anaknya, istrinya, ayahnya, kakeknya, semuanya jumlahnya. Kalau mereka itu bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi juga mengeluarkannya, terdapat dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 2257. Samil. Berikutnya Abu Hurairah berkata, kalau Rasulullah SAW, asy-syahid la yajidu alamal qatli. Masya Allah. Semoga Allah mengaruniakan kita pahala syahid. Amin. Illa kama yajidu ahadukum alam korsati. Orang yang mati syahid itu nggak menjumpai apa ibu? Tidak merasakan apa? Pedihnya kematian. Padahal orang mati itu kan merasakan sakarat. Dan sakaratul maut itu kan berarti tidak merasakan pedihnya kematian itu, kecuali seperti salah seorang di antara kalian merasakan pedihnya apa? Dicubit. Masya Allah, kalau dicubit suami pasti senang ya bu ya. Atau dicubit sama istri pasti suaminya senang. Cuma segitu, Masya Allah. Wajar kalau ternyata dia orang mujizat tadi berkata, ya Allah, saya kepingin kamu kembalikan ruh saya, lalu perang lagi, matinya cuma seperti dicubit. Subhanallah. Nah maka ibu dan sekalian rahimanillah, anjuran agar manusia punya cita-cita, keinginan ikut berjihad. Orang yang tidak punya niat berjihad itu munafik. Faham ibu? Nabi mengatakan, man lam yanwi fi qalbi ayyujahida fi sabilillah fa huwa munafiq. Orang yang dalam hati kecilnya enggak punya keinginan perang jihad jalan Allah, itu munafik. Sahabat-sahabat sahabat wanita Nabi atau sahabi aja datang kepada Nabi ingin ikut perang jihad. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berjihad? Tidakkah kami berjihad bersama engkau? Apa kata wanita? Kata Rasulullah, tidak, jihadmu itu berhaji. Jihadmu dalam ayat yang lain berbuat baik kepada suamimu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kita punya niat, walaupun belum ada medan jihad, tapi kita sudah punya keinginan. Seandainya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala terjadi perang, kita harus ikut berjihad. Masalah kemudian ditakdirkan oleh Allah tidak berjumpa dengan peperangan, Allah sudah tulis kita dengan pahala berjihad dengan sebab niat kita. At-tarhib min tarkil jihad. Ancaman bagi orang yang takut berjihad, lari dari berjihad. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bihayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil.
illa qalil kulli syai'in illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahkan Ibu, hai orang yang beriman. Tolong diterjemahkan Ibu. Lihat, makanya udah sekalian, ternyata Allah mengingatkan di sini, mati itu bukan masalah jihad nggak jihad. Ini peringatan, karena banyak orang yang nggak mau berjihad, alasannya ternyata takut mati. Padahal bukan, mereka itu redha dengan hidup dunia. Tapi kalau masalah mati, yang namanya manusia cepat apa lambat atau lambat akan. Coba lihat berapa banyak orang yang perang nggak mati-mati. Kayak Khalid bin Walid. Setiap perang dia berharap kepada Allah agar dia dimatikan di medan perang. Setiap perang dia menang, Sampai Umar takut, khawatir, jangan-jangan nanti orang akan mengagungkan Khalid melampaui batas. Akhirnya Khalid diturunkan jabatannya, dijadikan prajurit. Usama yang masih muda, baru saja mengerti tentang perang, diangkat jadi panglima perang. Tapi Khalid tidak merasa kecil hatinya, karena memang dia ingin perang untuk mati di medan. Ternyata nggak mati-mati. Di mana wafatnya Khalid, ibu-ibu? Di tempat tidur dalam keadaan sakit, nggak ikut perang. Lihat, berarti matinya bukan karena perang. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan perang nanti kamu mati di medan perang, salah. Karena masalah hidup dan mati itu haknya Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa memundurkan mereka kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Ayat ini dengan tegas menunjukkan araditum bil hayatid dunya fil akhirah. Apakah kamu lebih rela kepada kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Fala matal hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kehidupan dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat cuma seperti hiasan yang kecil saja. Perhiasan yang kecil saja. Yang sedikit saja, enggak banyak. Sampai Allah mengatakan illa tanfiru yu'adzibkum. Kalau kamu tidak mau pergi ke medan jihad, Allah akan siksa kalian adzaban alimah, dengan siksa yang pedih. Wa yastabdil qauman, akan diganti oleh Allah. Kalau kamu nggak mau berjuang di Allah, nggak apa-apa, Allah nggak rugi. Kalian yang tidak punya memiliki semangat berjuang di jalan Allah nggak rugi. Manusia meninggalkan agama Allah, manusia mencela agama Allah tidak rugi. Karena sesungguhnya agama itu kebaikannya untuk siapa? Manusia itu sendiri. Allah akan ganti suatu kaum yang selain daripada kalian. Wala tadurru syai'an, kamu tidak bisa memudaratkan dirinya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu dia maha menakdirkan atau maha menguasai. Maka akhwatillah, ibu dan sekalian rahimanillah, menghindari jihad itu bukan perkara yang baik. Kalau memang terjadi ada medan jihad yang syar'i. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, kalau kamu tidak bisa berjihad dengan jiwamu, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Jangan kamu jerumuskan kedua tanganmu ke jalan yang membinasakan. Ini mengingatkan nanti kalau manusia itu sibuk dengan dunia pasti binasa. Na'udzubillah min dzalik, kalau manusia mati karena dunia. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang dia bercita-cita, saya kepingin mati ditumpuki duit, Ustaz. Na'udzubillah. Pengen mati ketimpa duit. Coba kalau dia berpikir saya ingin mati di jalan Allah, lebih baik begitu. Na'udzubillah, sampai seperti itu. Ada orang yang berkata, Ustaz, saya kepingin diuji, tapi ujiannya kayak Ustaz. Kalau perlu mati karena kejatuhan uang atau kekayaan, la haula wala quwwata illa billah. Apa dia pikir kalau begitu dunia bisa menolongnya? Tidak. Infakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Yazid ibni Abi Habib berkata, dari Aslam Abi Imran, ia berkata, hamala rajulun minal muhajirina bil Qustantiniyah.
ala saffil aduwi hatta kharaqahu. Wa ma'ana Abu Ayyub al-Ansari faqala nasun alqa biyadi ila tahluka. Faqala Abu Ayyub nahnu a'lamu bihadil ayah. Nahnu a'lamu bihadil ayah. Yazid bin Abi Habib dari Abi Aslam, Abi Imran mengatakan, hamal rajul minal muhajirin. Ada seorang muhajirin. Yakni ketika Bil Konstantinia. Di mana ini, Bu? Konstantin itu di mana? Turki ya. Dia berperang di shaf yang pertama melawan musuh hatta khalaqahu. Sampai akhirnya musuh membakar dia. Karena benteng musuh di Konstantin itu biasanya menyediakan minyak yang panas lalu disiramkan kepada musuh lalu dibakar gitu. Dulu begitu kalau perang. Nah, orang ini ketika meringsing menghadapi musuh di barisan shaf yang pertama memporak-porandakan musuh, ternyata dia disiram minyak dan dibakar. Nah, ketika itu ada Abu Ayyub al-Ansari melihat manusia berkata, alqa biyadi ila taluka, orang itu celaka, bunuh diri dia. Udah tahu musuh begitu kok dia lawan saja, begitu maksudnya. Faqala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, nahnu a'lamu bihadil ayat. Kami lebih tahu tentang ayat yang berbunyi wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kami tahu tentang ayat ini. Innama nazalat bina, karena dia turun tentang kami. Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna, dan kami mensaksikan beliau. Ma'ahul masyahida wa nasarnahu, dalam sebuah peperangan. Dan kami pun menolongnya dalam pertolongan Allah tabaraka wa taala. Falamma fasal Islamu wa dhahara ijtama'na ma'sal ansar najiyan faqulna qad akramana Allah bi surbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu hatta fasal Islamu wa kasra ahlu wa kunna qad asarnahu al ahlina wal amwali wal aulani wa qad wada'atil harbu awzaraha fanarji'u ila ahlina wa auladina fanuqimu fihima fanazala fina wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka fa kanat tahluka fil iqamah fil ahli wal mali wa tarkil jihad. Nah, ini kebalikannya maknanya ternyata. Coba tolong diterjemahkan Ibu perkataan Abu Ayyub. Kami mengetahui tentang ayat ini. Lanjutkan. Silakan Ibu. Nah, dan dahulu kami lebih mengutamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keluarga, harta benda dan anak-anak. Kemudian perang berakhir, lalu kami kembali kepada keluarga kami, anak-anak kami, dan kami tinggal bersama mereka. Lalu turunlah kepada kami ayat yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi kebinasaan itu ialah karena tetap tinggal di rumah, tidak mau berinfak dan tidak berinfak. Nah, lihat. Sahabiyun Jalil Abu Ayyub ini memandang makna ayat ini ternyata mengingatkan di saat sudah tidak ada peperangan-peperangan lagi, kaum muslimin bersama dengan keluarganya harusnya berjihad dengan menggunakan apa, Ibu? Harta. Dan ditegur oleh Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, maka maknanya jangan kamu binasakan janganlah kamu binasakan dirimu sendiri kepada jurang kebinasaan, atau jangan kamu hasun dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Makna tahluka, binasa di situ adalah al-iqamati fil ahli wal mali, ngumpul sama keluarga, sibuk ngurusin harta, tarkil jihad, meninggalkan apa? Jihad. Inilah celaka. Lihat, makanya ibu sekalian rahimanillah, jihad itu harus terus berkorban dalam hati seorang muslim maupun muslimah. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil ina." Nanti bila kalian sudah melakukan perdagangan inah. Saya sudah jelaskan ini, Ibu. Apa dagang inah itu, Ibu? Jual beli inah itu jual beli apa?
Jual beli riba toh. Bentuknya ketika seseorang mau pinjam harta, uang nggak dikasih baju. Bajunya suruh menjual ke anaknya, harganya turun. Ini baju jual sama anakku ya, dijual ke anaknya, kembali lagi ke anaknya. Nah itu namanya jual beli inah, hukumnya riba, haram ya, haram, nggak boleh. Atau orang jual beli mobil, awalnya dia kepingin kredit 2 tahun, sudah dibayar 3 kali, dia berubah pikiran, diganti kredit yang agak panjang aja, bayarnya agak apa? Lebih kecil, tapi lebih panjang waktunya. Nah itu namanya jual beli inah, nggak boleh. Itu hukumnya haram, masuk riba. Yang masuk dalam kategori riba. Wa khattum adnabal baqar, dan engkau mulai memegang ekornya sapi. Ini kinayah, yaitu selalu sibuk memperhatikan hal-hal yang sepele, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Waraditum bizara, lalu disibukkan dengan bercocok tanam, yaitu mencari harta. Wa taraktumul jihad, akhirnya kalau itu sudah ada, pasti kalian tinggalkan jihad. Perhatikan ini Bu, manusia kalau sudah sibuk dengan jual beli riba, sibuk dengan perkara yang remeh-remeh, yang nggak penting dicari, yang nggak penting urusannya sampai luar biasa. Afwan ini Bu, apa namanya? Karena Masya Allah, manusia itu hal-hal yang nggak penting dia urusi. Berita tentang orang lain diurusi habis-habisan. Iya atau tidak ya Bu? Berita ada orang sibuk gaya bahasa ngawur, apa namanya itu, saya kalau istri saya bicara saya dengar ketawa gitu ya. Apa itulah kok ada apa namanya itu, labil ekonomi kayak gitu diurusin gitu. Itu kan nggak membawa kepada apa? Surga. Untuk apa diurusin dengan begitu? Ya, itu namanya mengasah sesuatu yang remeh, itu nggak penting. Nah, wanita muslimah jangan gitu yang dihafalin. Ibu tuh harus menghafalin fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taqul maf'alun mif'alun. Itu yang dihafal Ibu. Kata bayak tubuh katban katibun maktubun uktub la taktub dan seterusnya. Ya, itu yang dihafal. Surat Abasa dihafal ya Bu ya. Udah selesai belum? Jadi jangan menghafal istilah-istilah yang kayak tadi, itu nggak penting itu. Kemudian beliau mengatakan, pasti dia akan ridho dengan apa dunia. Maka ukuran orang itu sukses nggak sukses pasti dunia. Lelaki mau melamar seorang wanita, kemudian dia pulang lagi, kenapa akhi nggak jadi melamar? Bagaimana saya mau melamar? Saya ditanya kerja di mana? Nah, saya malu menjawab, saya jual tomat, kata dia. Saya katakan, kenapa mesti malu? Katakan saya penjual tomat, kalau mau ya langsung dilanjutkan, kalau tidak ya udah, nggak usah malu. Nah ini juga untuk menunjukkan bahwa ternyata dunia itu menganggap baik buruk itu, manusia menganggap itu dunia. Nah jadi sekarang ini saya mengalami begitu. Ada seorang ikhwan mau melamar seorang akhwat, maka dia berkata, Ustaz pinjam kendaraannya. Untuk apa akhi? Melamar akhwat tuh. Oh begitu, kenapa nggak pakai punya antum saja? Biar agak ini Ustaz. Wah ini udah nggak benar ini. Karena menganggap bahwa apa? Dunia itu kebaikannya. Harusnya nggak begitu. Lihat dong, seperti siapa namanya, lelaki yang pede datang kepada Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hadiahkan, hibahkan diriku untuk kamu. Nikahi aku, nggak usah pakai mahar, nggak apa-apa, yang penting kamu mau dengan saya, begitu maksudnya. Nabi nggak mau dengan wanita itu. Tiba-tiba lelaki datang kepada, saya aja nikahkan dengan dia ya Rasulullah. Kata Nabi, sudah pergi cari sesuatu untuk jadikan mahar, nggak punya, cari cincin dari besi. Masa nggak ada? Apa kata lelaki itu? Nggak ada. Apa yang kamu punya? Ini sarung. Sarung, kata Nabi, itu kan cuma satu. Kalau diberikan untuk mahar, kamu pakai apa? Bahannya separuh aja harus coba lihat. Masya Allah. Dia pede berkata kepada Nabi SAW, separuh aja untuk dia ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Kamu punya Quran yang kamu hafal? Ada. Aku nikahkan kamu dengan hafalan Quran itu. Yang ini maksudnya kata para ulama, kalau kamu mengajarkan ilmu Quran kepada orang lain dan kamu diberi upah, kasih itu kepada istrimu. Begitu maksudnya. Bukan ngajarin dia hafalan Quran, kan begitu maksudnya. Paham ya Bu? Nah ini penting diketahui. Jadi dunia kalau sudah dijadikan sebagai fokus kebaikan dan keburukan seseorang, ya rusak. Ya rusak. Ini tidak akan membawa kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaikumudullah. Kalian tinggalkan jihad. Kenapa? Takut mati. Takut mati karena kecintanya kepada dunia yang berlebih-lebihan. Sallallahu alaikumudullah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Hina dari segala macam ini.
seperti di zaman kita ini, Tom. Ibu-ibu merasakan atau tidak? Coba lihat, Bu, bumi ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Orang yang beriman kan? Indonesia seluas ini, saya mau tanya, mana sih bagian daripada Indonesia ini, dari tambangnya, dari minyaknya, yang dimiliki oleh seorang muslim yang loyal dengan Islam? Ada? Kafir. Yang menguasai perdagangan, kafir. Yang memonopoli perdagangan, kafir. Semuanya dari perkara-perkara penting kafir. Televisi banyak yang menguasainya. Kalau pemiliknya orang muslim, yang memberikan tata cara siarannya siapa? Si kafir. Bukan begitu ibu? Ibu beli jilbab dengan seorang muslimah, dari penjahit muslimah, tapi membuat kainnya siapa? Orang kafir. Orang kafir. Handphone ibu-ibu ini benda yang seperti ini nih. Ada orang Islam punya produk ini, Bu? Ada. Produknya orang Islam baru keluar 2 hari udah dicela, nggak muncul-muncul lagi. Ada juga, saya baca dalam sebuah situs, ada orang muslim di Kuwait yang membuat mobil, harganya tapi Masya Allah ibu, keluarnya cuma 6. Satu mobil harganya hampir 1 triliun. Satu mobil harganya hampir 800 sekian gitu ya, miliar sekian, pokoknya hampir 1 triliun disebutkan. Itu cuma 6 lagi. Bagaimana orang Islam mau beli? Kan begitu ya sekalian. Nah makanya waktu rahimani, maka Anda lihat Allah hinakan perekonomiannya Indonesia, kaum muslimin terburuk. Kalau toh dia kaya, sibuk dengan bola. Coba lihat, kaum muslimin pakai jubah, pakai kutro, kok disibukkan uangnya untuk mendanai bola itu loh. Masya Allah, musibah. Seharusnya digunakan untuk mendanai siapa? Syria. Mendanai kaum muslimin mujahidin Syria itu lebih baik. Oleh, nah kaum muslimin kaya raya sibuk untuk beli stick apa namanya itu? Golf. Masya Allah. Tetangganya di sampingnya makan stick, nggak mungkin kan gitu ya? Insyaallah. Kaum muslim dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa? Ketika mereka melakukan tadi itu mereka jihad. Yang kedua, hina dari segi politik. Coba lihat ibu, politik di negeri Islam pakai politik apa? Politik di negeri Islam pakai politik apa? Demokrasi. Demokrasi milik siapa? Demokrasi itu telurnya lahir dari mana, Bu? Induknya dari mana? Nah, bukan orang muslim. Paganisme dikembangkan oleh Yahudi, Nasrani terus. Akhirnya kaum muslimin nggak mau berpolitik dengan cara demokrasi. Padahal sejarah membuktikan nggak pernah kaum muslimin itu jaya dengan demokrasi. Mesir, coba lihat Bu, yang baru-baru saja ini loh, yang katanya demokrasi itu menghalalkan suara rakyat. Oh menang sudah rakyat, akhirnya kudeta menang, Mursi naik. Hafizahullah ta'ala wa ghafarallahu lana wa lahu. Semoga Allah menjaga beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Mursi naik. Tapi apa yang terjadi, Bu? Apakah jaya berapa bulan Bu berkuasa? Berapa bulan berkuasa? Langsung lengser. Dipaksa untuk turun. Berdarah kaum muslimin, mengalir darah mereka, nyawa mereka hilang, anak-anak kecil binasa. Gara-gara politik yang disebut dengan demokrasi. Nggak ada sejarah yang menunjukkan bahwa kaum muslimin bisa menang dengan politik kafir. Nggak mungkin. Kaum muslimin itu akan menang dengan politik yang islami. Apa politik yang islami, Bu? Musyawarah, Dewan Syura. Dalam Islam itu yang ada. Ini politik. Apalagi dari segi apa? Moral. Maaf ibu, pasti mengenal penjara itu paling banyak penghuninya siapa? Pernah berkunjung ke lapas ibu? Yang di dekat sini ini di mana? Nah, Setal Kuda. Pernah? Saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana berceramah di sana. Karena ada seorang teman yang mengundang ke sana. Macam-macam semuanya. Ada mulai dari yang bertato semua tubuhnya, separuhnya, ada yang seperti orang yang enggak, ya seperti orang bodoh, ada yang memang benar-benar jahat dan sebagainya. Semua ketika saya tanya, Muslim Pak? Muslim saya ini Pak. Islam agamanya Islam, oh saya gini-gini Muslim loh Pak, kata dia. Oh ya subhanallah, gini-gini Muslim. Sedih saya mendengarnya gitu, kok Muslim kayak begini, kok Muslim di penjara gitu. Kalau di penjaranya karena sebab membela Islam itu hal yang berbeda. Tapi karena merampok, membunuh, memperkosa, naudzubillah, rusak akhlaknya merosot. Karena meninggalkan jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala alam. Apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, la yanzi'uhu ankum.
kalian hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Berarti kunci kaum muslimin ini kalau dia mau jaya, pulang kembali kepada Islam. Ayo, mana gali Quran, gali sunnah. Ekonomi menurut Islam bagaimana? Politik menurut Islam bagaimana? Tata cara penyiaran berita itu menurut Islam ada loh Ibu. Islam itu mengajarkan bagaimana reportase yang benar. Coba lihat pada zaman kita ini, reportasenya amburadul. Beritanya diambil dari orang zindik, dari orang munafik, dari orang yang nggak jelas. Berita dari mana? Katanya. Akhirnya muncul istilah apa? Gosip. Apalagi itu Ibu? Ya berita-berita begitulah. Berita para seleb gitu ya. Dan semisalnya, Masya Allah, reportase yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau berita Islam bagaimana itu? Haddatsana fulan, an fulan ibnu fulan, qala fulan ibnu fulan, qala fulan, kada. Demikian dipertanggungjawabkan. Kalau ini enggak ada. Islam ada aturannya. Nah, rumah tangga. Lihat Ibu sekalian. Bahwa yang ngurusi perceraian dan pernikahan itu kan Departemen Agama. Dan Departemen Agama di negeri kita bukan hanya mayoritas Muslim, bukan hanya urusan Islam yang diurusi, juga non Muslim. Tapi yang menakjubkan, kasus perceraian itu juga paling banyak Muslim. Allah mengatakan apa begini? Dan bukan hanya orang-orang yang buruk akhlaknya itu, bukan hanya orang yang buruk akhlaknya, bahkan orang-orang yang dikenal soleh bercerai karena sebab A, sebab B. Masya Allah, macam-macam. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua. Maka jalan keluarnya kembali kepada Islam. Gimana dalam masalah pernikahan yang Islami? Kalau terpaksa harus berpisah yang Islami. Bagaimana pendidikan yang Islami? Disebut dengan sebutan sekolah dasar Islam terpadu. Coba lihat metode pendidikannya. Tidak jarang yang masih mengandung muatan liberal. Iya atau tidak ya? Kalau enggak apa namanya? Imperialis. Masuk di dalamnya banyak sekali. Belum yang kita dengar di berita-berita, anak-anak kita udah diajari apa namanya kalimat-kalimat dalam bahasa-bahasa di buku mereka itu kalimat-kalimat yang vulgar. Ya enggak Islami. Kalau Islam Masya Allah mengajikan baik. Lihat Nabi menegur seorang sahabat ketika dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau seseorang itu mandi tidak memakai penutup?" Maka beliau mengatakan, seorang lelaki tidak halal auratnya kecuali terhadap siapa? Istrinya saja. Kalau terpaksa kamu sendirian, malulah kepada Allah Ta'ala. Artinya Nabi mengajarkan dengan cara yang santun, yang baik. Ini pendidikan Islam, semuanya gamblang, semuanya jelas. Kembali kepada Islam. Yang ini, kalau itu sudah tumbuh ibu-ibu, berarti faedah dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Ternyata jihad itu diusahakan. Dan diusahakannya jihad itu bukan dengan cara yang serampangan. Bukan menelurkan istilah-istilah jihad yang prematur. Ngambil orang yang putus asa, didoktrin, dicuci otaknya, suruh ngebom. Itu bukan jihad. Jihad nggak begitu. Jihad tidak prematur. Jihad mendidik, membina, mengarahkan, menjelaskan Islam, membuat orang itu cinta dulu dengan Islam, membuat orang itu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mencintai Islam dengan dalil-dalilnya, sehingga tumbuh kecemburuan. Kalau toh dia harus benci kepada sesuatu, bencinya karena Allah Ta'ala. Lalu memikirkan maslahat, mafsadat, mudarat, manfaat, dipikirkan mana yang lebih besar. Dan pada saatnya baru tumbuhlah dan tegaklah kalimat yang harus disebut dengan jihad tersebut. Begitu. Nah, yang terjadi Ibu dan sekalian, kaum muslimin kadang nggak sabar. Ini yang kita perhatikan. Kepingin cepat menang, muak dengan segala macam kerusakan, bikin sebuah kesimpulan, jalannya harus jihad. Kumpulkan pemuda-pemuda yang putus asa, nggak punya pekerjaan, didoktrin. Kamu ini banyak dosa. Kalau kamu nanti mati nggak sempat tobat, apa yang kamu buat? Dari mana tempatmu? Sudahlah, jihad aja. Kamu diampuni dosamu, memberi syafaat kepada keluargamu, dan ini ada uang buat kamu untuk keluargamu kalau kamu mati. Dia bunuh diri, dihasung, dicuci otaknya. Jadilah orang-orang yang disebut mereka dengan sebutan apa? Teroris. Apakah itu jihad? Bukan itu. Bukan begitu jihad. Dia seperti sahabat. Umar saja ibu dan sekalian, dia datang kepada Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah. Bukankah engkau nabinya Allah? Bukankah engkau rasulnya Allah? Bukankah engkau menjanjikan kami akan memasuki Makkah? Apa jawab Nabi SAW? Aku tidak mengatakan tahun ini toh.
Tapi aku tetap menjanjikan kalian akan datang ke Mekah berhaji. Kata Umar bin Khattab, utus saya sendirian menghadapi orang Quraisy itu ya Rasulullah. Kata Nabi, sabar. Ada kesabaran, ada saatnya, ada waktunya, ada dipertimbangkan masalah dan mudaratnya. Ibu tahu kejadian yang di Serbia beberapa tahun yang lalu? Muslimin chatnya ketika mereka bertanya kepada Syekh Albani, apa yang harus kami lakukan, melawan atau bagaimana? Apa jawab beliau, Ibu? Sabar, pergi tinggalkan negeri itu. Belum waktunya untuk apa? Melawan mereka. Muslimin Serbia pakai panah, pakai pisau karena memang mereka ahli pisau dan panah. Tapi orang-orang Serbia pakai apa? Senjata, peluru. Ya kalah. Nah, setelah itu ibu dan sekalian rahimani Allah. Kemudian setelah Allah berikan mereka kekuatan, kemampuan, punya persenjataan, maka sekarang Anda lihat Allah menangkan mereka. Allah berikan kemenangan di kota-kota di Serbia sampai akhirnya mereka orang kafir sudah terdesak baru mengatakan damai. Nah, inilah kesimpulannya, jihad bukan perkara yang remeh dan tidak boleh dibicarakan dengan kebodohan. Harus dengan ketelitian, berkonsultasi dengan para ulama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.